Ya, kita kembali lagi di podcast All About Pet Lifestyle, di mana dalam segmen cerita inspiratif kali ini saya bersama Dr. Nyomi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai awal mula karir Dr. Nyomi. Jadi, usai berkuliah di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, nah, dokter sempat kerja di klinik orang kan? Gimana tuh ceritanya, dok? Iya, jadi sebelumnya tuh kayak satu-satunya tadinya sebenarnya gini, sempat di Bali pengen kerja dan volunteer, tapi ternyata aku nggak cocok gitu stay di Bali. Jadi baru 2 minggu aja udah tuh ngajuin resign, terus langsung pindah ke Jakarta. Itu dulu waktu di Bali itu shelter ya, jadi penasaran pengen dengan kehidupan shelter anjing itu bagaimana. Ternyata pas di sana karena shelternya itu ownernya bule, terus justru malah nyuruh kayak masih lucu-lucunya anjing di put down karena dia kena distemper positif. Padahal itu anjing wagging tailnya masih lucu banget, nggak ada tanda sakit apapun. Tapi memang aku menerima kondisi seperti itu karena menurut SOP-nya satu shelter kalau kemasukan distemper itu bisa ketularan, bisa 50%-nya kena dan sakit dan bisa menyebabkan kematian banyak hewan lainnya, banyak anjing lainnya. Kita menerima, cuman ya karena memang baru fresh graduate dan hati nurani tuh kayaknya masih bisa lah ini diobatin gitu. Jadi habis itu down banget gitu. Jadi memutuskan udahan deh di sini aku nggak cocok dengan SOP-nya. Lalu memutuskan pindah ke Jakarta. Di Jakarta tuh kayak belum ada sebulan ya, cuma masukin satu aplikasi lewat JobsDB apa kalau nggak salah. Di situ cuman dalam bahasa Inggris ada lamaran lowongan kerja gitu buat vet gitu, nggak mikir, cuman apply aja satu. Ternyata kurang dari seminggu ditelepon ternyata saya pernah magang di situ gitu, pernah stay di sana dan kayak cuma 3 hari dan mereka suka. Tapi waktu itu karena memutuskan untuk ya udah nggak usah di sana dulu gitu karena ada masalah administratif di dalam klinik itu, jadi mundur tuh, mendingan nggak usah dulu. Tapi ternyata tempat yang sama. Nah, udah akhirnya memang sudah berjodoh masuk ke sana. Nah, di Jakarta ini, di tepatnya di Jakarta Selatan gitu, dia stylenya tuh menengah, bukan menengah lah malah di atas gitu. Jadi cuman orang-orang yang berduit dan tarifnya memang luar biasa tinggi di sana. Jadi stylenya rada beda nih. Memang gaya belajarnya juga obat-obatnya impor dan segala macam, tapi justru memang dari orang yang sanggup untuk membayar, mereka tuh nggak mikir. Kadang-kadang diantarnya oleh pembantu, oleh sopir yang justru membutuhkan partisipasi dari ownernya sendiri gitu. Bahkan kadang-kadang dulu kan waktu itu zaman-zaman belum ada WhatsApp, video call dan sebagainya macam ya. Jadi kadang-kadang kita tuh teleponan sama email-emailan dengan klien yang dari luar negeri. Nah, itu dia nggak pulang-pulang sampai sebulan, hewannya diranap, anjingnya diranap, dia nggak pulang-pulang, padahal itu sudah ya udah memang nggak bakal selamat gitu, gagal ginjal. Jadi ngelihat gitu gimana perasaan anjing kucing ini menanti ownernya, tapi ownernya cuman yang banyak duit, ngegelontorin uang sebanyak-banyaknya, tapi mereka nggak ikut serta dalam perawatan anjing kucingnya. Itu sedih banget sih. Jadi ketika bekerja sendiri akhirnya malah memutuskan banting setir ya, nggak ada di kelas atas lagi, malah lebih yang bawah dengan kasus yang jauh lebih rumit, ada abses lah, ada apa, pokoknya yang perawatannya lebih rumit karena dari jalanan gitu. Justru partisipasi orang yang rescue, orang yang bawa, owner yang bawa itu empati dan perasaannya, feel-nya dan bahagianya tuh kita merasakan langsung gitu, ketimbang dibawa oleh orang yang nganter, yang sendiri nggak merhatiin hewannya gitu. Malah bisa dibilang yang lebih sayang mungkin mbaknya kali ya, iya, atau pembantu atau supirnya. Nah, jadi kalau dari pengamatan Dok Nyom waktu kerja di klinik yang lumayan mahal itu, orang-orang kaya ini sebetulnya mereka melihara tujuannya buat apa sih, Dok? Ada beberapa yang sayang, cuman memang ya karena kesibukan pekerjaan menuntut mereka harus ada di luar rumah terus dan di luar negeri dan sebagainya macam. Banyak juga yang ada beberapa yang minta ya dikabarin atau akan kontak-kontakannya gampang, cuma memang mereka tidak bisa hadir gitu. Mereka rata-rata sih sebenarnya sayang ya, cuma memang ya karena tingkat ekonomi dan kesibukannya
akan menuntut mereka jauh dari keluarga gitu. Sepertinya itu terjadi pada keluarga-keluarga yang anaknya ya orang kaya ya, tapi anaknya juga tidak bisa ditemenin sepanjang waktunya gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin nih ekonominya masih struggling, jangan berkecil hati dulu, karena menjadi kaya pun nggak jadi jaminan kok kalau kamu tuh bisa kasih full komitmen untuk hewan peliharaan kamu. Nah, kali ini kita akan membahas kenapa sih Dok Nyom nih berani banget bikin klinik sendiri, karena kan itu nggak mudah untuk sewa tempat, untuk peralatan dan hal-hal lainnya yang pada waktu itu masih di bawah 30 ya Dok. Itu merupakan keputusan yang berani. Nah, cerita nih yang bikin nekat apa sih? Ya karena emang masalah ekonomi ya, waktu itu memang masih sendiri, lepas dari pekerjaan, terus waktu itu pengen sambil kuliah, terus pengen punya klinik sendiri, akhirnya masih praktek kayak di sepetak lah ruangan di garasi rumah ibu gitu ya. Ketika demand-nya udah semakin banyak, kok jadi lingkungan tuh merasa terganggu ya, karena banyak yang datang terus berisik. Jadi memang mau nggak mau kita harus keluar dari rumah, komplek perumahan. Jadi ketika saat itu mencari tempat di sekitar, di pinggir jalan, tapi ternyata angkanya sendiri juga saya nggak sanggup gitu ya, karena udah nyari kesana kemari. Ketika sanggup dapat tempat yang terjangkau, tapi ternyata lingkungan juga resisten memaksa untuk pindah lagi. Kita udah untuk pindah lagi, akhirnya dapatlah tempat sewa yang agak ke dalam gitu, tapi lumayan luas. Dan dia waktu itu kalau nggak salah bilang bisa nyicil lah ya, bisa nyicil 3 kali pembayaran. Nah waktu itu juga kebetulan ibu juga mensupport untuk ngambil cicilan bank, jadi ditambah dengan dari surat izin praktek juga dapat kredit tanpa agunan, jadilah itu dapat cicilan 1 klinik, 1 ruangan klinik, 1 rumah lah ya, lumayan gitu. Jadi dari situ udah tuh jadi kerja keras terus. Di situ juga ada satu rekanan yang bilang temen juga kan, klien juga yang bilang kamu nggak bisa bantuin stray terus karena nggak bakal bisa balik modal ini untuk bayar cicilan setiap tahun segini gitu. Tapi gimana ya, soalnya hati nurani nggak bisa bohong gitu, jadi tetap aja bantuin. Tentunya ternyata ada lah rezeki yang buat nutupin semacam itu, walaupun ya masih kayak tambel sulam lagi gitu ya, ambil utang lagi ini juga, tapi lumayan waktu itu ngebantu banget gitu. Pernah juga jatuh lagi ketika memutuskan untuk menikah lalu kemudian bercerai, di situ butuh dana lagi. Itu bahkan teman-teman rescuer yang ngerti tuh sampai pengen galang dana. Saya bilang jangan dulu lah, nanti coba usaha dulu mencari proyek-proyek rescuer yang pengen steril nih. Waktu itu pernah ada sampai 60 ekor gitu. Jadi dikejar sebanyak mungkin melakukan operasi dalam 1 hari sehingga biayanya bisa ketutup. Baik, tapi waktu awal-awal dokter berpraktek sendiri, cara untuk memperkenalkan ke parents, dari kata pau dan parents ya. Jadi orang tua anabul itu lewat apa Dok? Lewat sosmed kah? Atau lewat pasien yang di tempat lama, kemudian mereka tahu dokter bikin sendiri, itu gimana caranya Dok? Kalau tempat lama nggak ada ya, karena itu kan udah stylenya beda ya, kelasnya beda. Jadi justru saya mending hilang nih dari mereka gitu, nggak ada kontak sama sekali. Jadi yang terbaru mungkin lebih ke sosmed kayak Facebook waktu itu ya, tapi di situ juga nggak ada bahasa promosi atau apa, tapi mungkin dari klien yang sudah datang bercerita ke orang lain. Dan misalnya kalau waktu itu memang ada koneksi beberapa shelter, nah orang itu selalu kalau ditanya dokter mana, mungkin ke aku gitu. Jadi kayak semacam itu, lebih dari mulut ke mulut. Kalau prosedur promosi segala macam kita hampir nggak ada. Pernah bikin brosur tapi cuma buat sekitar komplek aja gitu. Baik, nah seperti yang tadi kita sebut gitu ya, dokter ceritakan bahwa awalnya ini dokter membantu para rescuer, which is juga banyak kasih diskonan nih, karena kan dana rescuer terbatas, bergantung pada donasi. Syukur-syukur kalau dapat, kalau enggak kan buntung. Nah, di part selanjutnya kita akan cari tahu bagaimana akhirnya strateginya Dok Nyom supaya bisa survive dengan pasien yang kebanyakan rescuer ya. Stay tune.